Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke jutaan orang. Tapi apa jadinya jika informasi itu salah? Hoax dan disinformasi. Halo, saya Yulia. Pada video kali ini akan memberikan saran advokasi dari isu disinformasi dan penyebaran hoax. Sobat mahasiswa, di era digital ini informasi tersebar dengan begitu cepat. Sayangnya, gak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoax alias berita palsu semakin merajalela dan menyebar dengan begitu mudah lewat media sosial. Tapi sadar gak sih, kalau hoax ini bukan sekadar masalah sepele? Hoax bisa berdampak negatif yang serius, bukan cuma buat individu, tetapi juga buat masyarakat luas. Nah, di sini ada 4 dampak negatif dari konten hoax. Pertama, menghancurkan kepercayaan publik. Ketika hoax menyebar, terutama di masa krusial seperti pemilu atau pandemi, kepercayaan publik terhadap media, pemerintah, atau bahkan institusi pendidikan bisa runtuh. Mahasiswa yang seharusnya kritis malah bisa ikut terjebak di dalam lingkaran kebohongan. Ini berbahaya banget karena saat kepercayaan hilang, kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah memecah belah persatuan. Konten hoax sering kali disebar untuk memecah belah masyarakat, misalnya hoax yang berkaitan dengan isu SARA atau politik. Di kampus, kita bisa melihat bagaimana perdebatan atau konflik yang gak perlu bisa muncul hanya karena berita bohong. Hoax bikin kita kehilangan rasa persatuan dan lebih gampang saling curiga. Yang ketiga, menurunkan literasi digital. Sebagai generasi digital, mahasiswa harusnya punya kemampuan literasi digital yang kuat. Tapi hoax ini malah bikin kita malas buat cek fakta. Akibatnya, kita lebih sering percaya sama judul bombastis tanpa mencari sumber yang kredibel. Ini bahaya banget buat masa depan kita yang seharusnya jadi generasi kritis. Yang keempat, menimbulkan kepanikan dan rasa takut. Hoax juga sering bikin kita panik atau takut tanpa alasan yang jelas. Contoh paling gampang adalah hoax tentang COVID-19. Waktu itu banyak mahasiswa yang bingung karena beragam info hoax soal vaksin atau penularan virus. Hal ini bisa mengganggu fokus kita kuliah dan aktivitas sehari-hari. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terdapat 12.547 konten hoax yang tersebar di website dan platform digital sepanjang Agustus 2018 hingga Desember 2023 dengan isu hoax terbesar yakni terkait kesehatan. Dan pada tahun 2024, tim Aiskominfo berhasil mengidentifikasi 1.923 konten hoax dengan kategori penipuan sebagai yang tertinggi. Dari hasil analisis terhadap 20 jurnal, ditemukan sejumlah faktor utama yang mendorong maraknya disinformasi dan penyebaran hoax, yakni tingkat literasi digital yang rendah, algoritma media sosial yang eksklusif, motif politik dan ekonomi, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, perilaku pengguna media yang tidak reflektif. Ada lebih dari 800.000 situs di Indonesia diindikasikan sebagai penyebar informasi palsu oleh Kominfo, menunjukkan skala penyebaran yang masif dan sulit dikendalikan. Hasil survei status literasi digital di Indonesia tahun 2022 oleh Kominfo dan Kata Data Insight Center menunjukkan bahwa hanya 25% responden yang yakin bisa memilah berita hoax. Sisanya, responden merasa ragu-ragu, tidak yakin dan sangat tidak yakin akan kemampuannya mengenali hoax. Sehingga menurut saya perlu untuk menyediakan akses mudah untuk verifikasi informasi di tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Saya menyarankan untuk menghadirkan zona bebas hoax di setiap fasilitas publik. Zona bebas hoax adalah sebuah program yang akan menyediakan pojok verifikasi informasi yang bisa dilaksanakan di lokasi strategis yang sering dikunjungi masyarakat, seperti terminal, stasiun kereta, rumah sakit, kampus, dan pusat perbelanjaan, serta fasilitas publik yang lainnya. Di zona bebas hoax ini akan ada poster edukatif tentang cara mengenali hoax, QR Code yang langsung mengarahkan ke situs cek fakta terpercaya seperti Mavindo dan cekfakta.com, dan berita hoax terbaru yang sudah diluruskan. Ayo dukung hadirnya zona bebas hoax di fasilitas publik. Mari wujudkan ruang publik yang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab.